atau bisa pakai cara saya makan gorengan? Sudah mau tahu caranya? Sudah tahu kan? Oh belum, Masya Allah. Gorengan diambil, katakanlah 3 puting, 3 potong, 5 potong, potong, siapin itunya, kuahnya, kuah kacang itu kan. Kebanyakan diam-diam begini, Masya Allah, pengen. Kalau Anda ambil tuh potongan itu ditusuk lah pakai garpu, atau ambil pakai tangan, celupin ke dalam kuahnya tadi. Sudah penuh dia dengan kuah tadi. Nah, lalu Anda sebelum Anda makan Anda hirup dulu. Waktu sudah selesai hirup, setelah Anda hirup, taruh gorengannya, minum air putih. Ulangi beberapa kali sampai kenyang, Insya Allah. Halalkah gorengan? Halal. Tapi toyib nggak dia? Nggak toyib. Jadi jangan berpikir semua, ngapain ribet banget ikut Zaidul Akbar? Ya, ngapain ribet banget ikut Zaidul Akbar? Makan tempe, makan kurma. Hidup tuh dinikmati. Baik, banyak orang bilang gitu saya. Sekarang, saya kemarin subhanallah sempat dapat sebuah lab dari seorang ustadz. Saya sebutin siapa lah. Waktu saya lihat lab itu, ustadznya sudah pra-diabetes. Gula puasanya sama ada satu lagi indikator HbA1c-nya itu sudah dia menunjukkan tanda-tanda yang positif diabetes. Ya gimana mau diabetes, setiap mau kajian makan nasi pakai tongkol. Enak kan? Hidup nikmati saja, tapi berusaha ingat, tubuh kita tidak akan bisa dibohongin. Gak bisa. Itulah. Akan sampai pada satu titik tubuh itu tidak bisa mengkompensasi lagi apa yang masuk, sehingga apa? Dia ngeluh. Keluhan banyak, mual-mual, pusing, muntah segala macam, badannya nggak enak gitu kan. Sampai akhirnya udah mentok itu semua simptom atau keluhan tadi sudah mentok, muncullah namanya penyakit. Jadi ada prolognya semua itu. Gitu loh. Dan itu semua salah satu dari makanan. Salah satunya. Banyak lagi yang lain sebenarnya. Ya. Saya bilang sama dia, Ustaz, coba deh dikurangi ini segala macam. Insya Allah dia bilang gitu. Amin, saya bilang. Sayang, masih muda, saya bilang kita masih banyak yang bisa kita kerjakan. Masa mati gara-gara beginian? Gak bisa ngontrol makanan. Sekarang ngontrol makanan aja gak bisa, yang urusan makanan gak sehat gak bisa, minuman sehat gak bisa. Gimana cerita jihad? Betul? Gak usah cerita jihad deh, ngurusin makanan yang gak sehat aja gak bisa. Makanan gak sehat otomatis apa? Perilakunya gak sehat. Susah bangun malam, berat bangun malam, kan begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau kita udah ngerti pola-polanya Bu sekalian, maka kita udah memikir, falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Jadi kalau kita bicara tentang definisi pengobatan itu kita harus tahu dulu, ya. Taunya apa? Taunya bagaimana konsep sehat dalam Islam. Itu dulu yang pertama. Baru nanti kita akan tahu, ya, oh ternyata saya selama ini keliru nih. Ya. Islam tidak mengenal mens sana in corpore sano. Itu artinya apa? Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalau konsepnya begitu, udah main aja ke rumah sakit jiwa. Banyak orang sehat, fisiknya banyak, jiwanya justru malah gak sehat. Maka Islam memberikan pedoman, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita semua. Bunyinya apa? Nabi katakan, ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasad jasadu kulluhu. Ala wahiyya qalb, katakan. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak, rusak semua. Daging itu apa? Kolbu. Daging itu kolbu. Ya. Jadi dia tentara, dia rajanya, dia mengatur. Jadi kayak misalkan kalau kita bahas tentang tadi, kita udah jelas nih makanan nggak sehat, ini sehat, ini nggak sehat, gitu kan. Kita memilih yang tidak sehat, maka kita nggak jaga kolbu kita. Lama-lama kayak begitu terus ternodai kolbu tadi, terlukai dia, terlukai. Akhirnya apa? Dia makan bukan untuk kebutuhan tubuhnya, tapi dia makan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Kan begitu kan? Kalau kita diberi pilihan makan sama tidak makan, saya yakin saya, Bapak Ibu sekalian, pasti milihnya makan. Saya pun pilih makan. Ya kan?
Karena apa? Karena kita punya nafsu. Tapi Anda sodorin makanan ke malaikat, nggak mau mereka nggak ada nafsu. Ya, kita katakanlah nikah itu untuk salah satunya menyalurkan hawa nafsu kita, syahwat kita. Malaikat nggak ada nikah-nikahan, gitu loh. Karena manusia sukanya makan, maka Allah disuruh stop, mau nggak makan? Nggak mau, makan terus. Akhirnya apa? Dibuat syariatnya kan? Ada syariatnya. Syariat untuk kita stop makan, namanya puasa Ramadan. Kalian baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami syariatkan kepada kalian puasa, ya kata Allah. Dan sebelum kalian min qablikum, sebelum kalian sudah kami syariatkan. Jadi kalau Rasul itu datang, Bapak sekalian, para nabi Rasul itu datang, maka syariat nabi sebelumnya itu dihapus. Tapi ada dua syariat yang tidak hilang, ya dari zaman dulu, yaitu apa? Syariat berpuasa, satu lagi pernikahan. Tetap ada. Karena casing kita sama. Jadi zaman Nabi Adam, ya badan kita ini sama, cuma beda tinggi aja. Nabi Adam bedanya tingginya 27 meter. Kita paling tinggi 2 meter lah. Sama. Nanti di surga kayak begitu juga. Ya, maka di situ kita belajar bahwa ternyata emang Allah kasih pedomannya. Lihat, 30 hari Ramadan disuruh bersih-bersih badan, disuruh jangan banyak makan, tapi justru negeri kita ini bulan Ramadan justru malah inflasi yang paling tinggi, betul? Kenapa? Karena sibuk dengan buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Satu juz Quran pun nggak terbaca. Betul kan? Harusnya menjadi bulan bersih-bersih apa? Yang dibersihkan apa? Nafsunya dibersihin, kolbunya dibersihin, imannya dibersihin. Harusnya. Tapi lagi-lagi makan lagi. Akhirnya apa? Waktu buka puasa, itu lagi. Nggak ada beda dengan 11 bulan yang lain. Sehingga apa? Tarawihnya ngantuk. Sholat malam susah. Gitulah. Balik-balik gitu aja. Mari kita berbagi bu sekalian. Sayang. Ya, punya badan yang sempurna kayak begini Allah kasih. Ya cuman sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, aduh sayang banget. Ya. Dan nanti kalau sudah ngerti pola, konsep atau polanya, gampang banget ngobatin penyakit, gampang sekali. Asal apa? Asal kita mau kembali kepada Allah.